Hai guys, bertemu lagi dengan saya di channel Macan Bero Official. Oke, bagi kalian yang sudah subscribe, saya doakan kalian selalu ditambahkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan hajatnya. Bagi yang belum subscribe, saya doakan kalian menjadi orang kaya. Oke guys, sebelum saya membahas sesuatu hal perkara tentang keartisan, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan salam sejahtera dan salam bahagia bagi kalian yang beragama lain. Oke guys, saya doakan di hari-hari ini guys, kalian mendapatkan satu berkah, mendapatkan rezeki yang tak terduga guys. Bagaimana guys untuk hari ini guys? Kalian punya satu perkara, kalian punya satu kerjaan, kalian punya satu masalah, saya doakan semuanya lancar guys. Oke guys, hari ini kita akan spesial membahas tentang berita yang baru fenomenal. Ada dua guys yang akan kita bahas kali ini guys. Yang pertama yaitu tentang vonis yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta kepada Nyai Nikita Mirzani tentang dugaan kekerasan dalam rumah tangga kepada Dipo Latif. Yang kedua tentang penyerangan kelompok John G kepada saudaranya sendiri. Oke guys, kita akan ulas satu persatu. Bagi kalian yang belum subscribe, saya sarankan cepat di subscribe biar channel ini semakin berkembang dan biar channel ini semakin besar dan channel ini bisa membangun bangsa dan negara. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke guys, kita akan beralih kepada satu berita utama, yaitu tentang putusan Pengadilan Negeri yang telah memvonis Nikita Mirzani dengan vonis 6 bulan kurungan penjara dengan masa uji coba 12 bulan guys. Tuh, tapi kok kenapa nih di sini bertanya-tanya kok nggak ditahan guys? Ya namanya juga masa percobaan alias tahanan kota. Yang dimana untuk tahanan kota itu diberikan suatu wajib lapor, dan selama 12 bulan semasa percobaan ini Nikita Mirzani atau Nyai diberikan satu uji coba tentang kelakuan baik. Bila mana di dalam masa 12 bulan ini guys, penjelasannya kalau melakukan satu tindakan, satu pelanggaran hukum lagi, otomatis Nikita Mirzani akan ditarik dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi saya akan mendukung kamu Nyai Nikita Mirzani untuk selalu tetap eksis, untuk selalu tetap berkarya, tetap semangat dan tetap maju. Apapun kata orang, saya sarankan IGP Nikita Mirzani. Saya selalu dukung kamu dan saya salut dengan kamu punya satu semangat. Semoga dari pelajaran sudah terjadi ini guys, saya doakan untuk Nikita Mirzani bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil satu pelajaran apa yang sudah telah terjadi. Semoga Nikita Mirzani menjadi pribadi yang baik dan suatu perkara dengan Dipo Latif semoga berjalan dengan lancar dan dengan baik lagi dan bisa menyambung silaturahmi. Oke guys, gimana untuk beritanya? Oke guys, saksikan seperti ini guys. Jalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melawan suatu pidana atau melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan hakim sebelum masa percobaan selama 12 bulan berakhir. 3. Menetapkan agar barang bukti berupa satu buah asbak rokok mobil warna hitam dikembalikan kepada saksi Ahmad Diponegoro. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian tuntutan pidana dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin, tanggal 22 Juni tahun 2020. Penuntut umum ditandatangani Sigit Indradi. Dengan perbedaan atau bersama dengan penasihat hukumnya ya. Perkara ini tunda penuntut umum sampai hari Rabu tanggal 1 Juli 2020. Kerja adil ya untuk media dan pembelaan penasihat hukum terdakwa. Jelas? Saya sampaikan cukup ya. Jika selesai. Dia menyatakan bahwa kita terbukti melakukan penganiayaan dengan dituntut supaya dituntut 6 bulan tapi tidak menjalani hukuman. Itu namanya percobaan. Sebetulnya yang menjadi titik permasalahan itu pengakuan dari jaksa sendiri. Itu
yang kami soroti bahwa dia mengakui memang tidak ada permasalahan antara Nikita dengan pelapor Ahmad Hippolyto itu satu. Itu sudah jelas bahwa dia hanya bermasalah dengan seseorang yang bernama Hippolyto. Yang kedua bahwa terjadi hubungan di antara mereka dan sebagainya. Nah, di sini jelas sekali bahwa ini tidak ada penganiayaan antara niatan dari Nikita terhadap seseorang yang bernama Ahmad Hippolyto tersebut. Itu adalah dari uraian jaksa tadi seperti itu. Jadi itu adalah Anda sudah mendengar sendiri, dan dari uraian-uraian itu jaksa menuntut kepada Nikita dan meminta kepada hakim untuk memutuskan supaya Nikita dihukum 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Artinya Nikita tidak harus menjalani hukuman di penjara. Nah, itu putusannya seperti itu. Tuntutan, bukan putusan. Karena minggu depan tanggal 1 saya akan mengajukan pembelaan dan akan saya buka semuanya. Bagaimana persoalan itu? Apa yang akan di... Iya, kan gue memang nggak pernah ngapa-ngapain. Kalau huru-hara di Instagram mah nggak apa-apa, kecuali gue berantem lagi baru nggak boleh. Mengulangi perbuatan bukan berarti nggak boleh dia marah-marah. Iya, Boleh lah. marah-marah boleh. Nah, menahan itu gimana? Mereka biasanya kan mereka orang Kan gue emang nggak pernah pukul-pukul orang, cuma kemarin aja. Mukulnya orang lain. Itu juga mukulnya orang lain, bukan Ahmadnya gitu. Nggak apa-apa lah, gue mah terima-terima aja. tapi cukup berat nggak sih Kak dengan tuntutan 6 bulan ini? Enggak lah, enggak. Kan 6 bulan tapi kan nggak masuk ke penjara, ya dapat lah, nggak apa-apa. Itu 6 bulan tidak harus menjalani hukuman dengan masa percobaan 1 tahun. Artinya dia tidak boleh mengulangi perbuatan. Jadi bukan dihukum karena hukuman tuntutan itu ada tuntutan memerintahkan supaya dia jalan, naik sepeda. Jadi seperti itu. Berarti selama 1 tahun tidak melakukan kesalahan itu? Ya, itu syarat ya. Artinya ada hal yang kami ucapkan terima kasih karena jaksa pun telah membongkar bahwa ini loh sebetulnya persoalannya. Bahwa ini antara Niki dengan pelapor itu nggak ada masalah. Bahwa Niki dengan pelapor itu adalah suami istri. Mereka melakukan hubungan sebagai suami istri dan seterusnya. Artinya ada pengakuan-pengakuan secara hukum yang selama ini tidak pernah diakui oleh pelapor. Ya kalau ini cuma bisa bilang mudah-mudahan kalian yang bisa dibawa ke sidang ini puas. Ini belum hasil akhir, masih ada nanti putusan ya Bang ya. Masih ya ada Ya, beberapa 2 putusan. kali sidang lagi. Ya. Mudah puas ya dengan pembacaan dari jaksa. Ya begitu, itu nggak dibuat-buat. Jelas itu pengakuannya. Jadi diakui lah, kita bersyukur jaksanya juga objektif di dalam persoalan ini bahwa memang betul nih kita tidak ada masalah dengan pelapor, nih kita suami istri bla 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 dan seterusnya. Itu apa yang mau dilakukan di agenda pembelaan? Kenapa? Mau tidak sampai harus gimana ini jadi artinya bisa memberikan apa ya? Ya berarti kan kalian bisa menilai aku ini janda apa, bukan janda soleha loh. Ini aku diijabah dulu sama Allah, ya kan? Gue wiriti tiap malam buat tahajudin, kan nggak harus di instastory kalau gue sholat. Ya kan kalau gue ngaji apa, ya udah alhamdulillah sekarang gue bisa bernapas dengan lega gitu. Ternyata sesuai sama doa-doa gue, biar gue gitar cur. Yo guys, gimana guys setelah kalian melihat suguhan berita yang sudah saya tayangkan tadi tentang berita yang fenomenal yang dimana Nikita Mirzani telah divonis. Untuk Mbak Nikita Mirzani atau Nyai Nikita Mirzani, tetap selalu semangat ya, dan jangan bersedih hati. Segala satu cobaan pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin orang dicoba kalau tidak ada kenaikan kelas atau naik derajat. Oke, untuk Nikita Mirzani selalu semangat dan selalu optimis dengan apa yang sudah dijalani dan apa yang sudah terjadi. Saya selalu di belakang. Oke, untuk berita selanjutnya guys, kita akan beralih di dalam berita yang dimana 2 hari kemarin terjadi suatu penyerangan satu kelompok dari John K menyerang Nuske, yang dimana setelah diindikasi guys, Nuske dengan John K ini masih ada hubungan saudara ya sih, karena kan ada marganya K, yang dimana Nuske ini adalah paman dari John K.
Dari babak perseteruan ini guys, dari perkara penganiayaan dan perusakan ini terjadi dikarenakan bukan masalah dendam pribadi, bukan masalah masa lampau ataupun sebagainya. Ini masalah terkait tentang pembagian hak hasil penjualan tanah, yang dimana menurut John Kay pembagian hasil penjualan tanah ini tidak imbang alias tidak adil. Ya namanya manusia guys, kalau misalkan udah mendapat uang atau mendapatkan jabatan pasti akan berlaku tidak adil, apalagi dengan uang yang jumlah banyak. Itu udah manusiawi guys. Oke guys, bagaimana untuk beritanya? Saksikan ini guys. Personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota menggerebek kediaman John Kay di perumahan Titian Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam lalu. Hasil penggerebekan, John Kay ditangkap bersama 24 anak buahnya. John Kay dan kelompoknya ditangkap karena menjadi pihak yang bertanggung jawab dari kekisruhan yang terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat dan Green Lake City di Tangerang, Banten. Satu orang anggota kelompok Nuskay tewas di Cengkareng, Jakarta Barat setelah dianiaya oleh pelaku. Satu orang lainnya terluka di bagian tangan akibat serangan senjata tajam. Setelahnya, pelaku yang berjumlah 15 orang langsung melakukan penyerangan dan perusakan di rumah Nuskay di kawasan Green Lake City, Kota Tangerang. Beberapa warga juga mengatakan pelaku sempat mengeluarkan tembakan. Dalam peristiwa ini, 2 orang terluka karena ditabrak dan ditembak oleh pelaku. Anak-anaknya sampai sore lompat ke rumah-rumah ya, turun ke sebelah untuk kabur karena mau ditembak. Jadi ada 3 mobil yang masuk, tujuannya untuk apa Pak? Menyerang. Menyerang rumahnya Nuskay. Nuskay. Di mobil itu menurut anaknya Nus ya, cerita sama saya juga, itu ada sekitar penuh lah. 3 mobil penuh berarti memang niat untuk nyerang. Ketidakpuasan bagi hasil penjualan tanah menjadi motif John Kay dan kelompoknya menyerang Nuskay. Saat rilis kasus, Kapolda Metro Jaya Nana Sujana menyebut John Kay tidak terima dengan bagian yang ia dapatkan dan berencana membunuh Nuskay yang masih kerabatnya sendiri. Dikatakan mereka ini masih keluarga antara John Kay dengan Nuskay. Ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi, ya. Permasalahan pribadi antara saudara John Kay dengan Nuskay, ya, terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah. John Kay bukan nama yang asing dalam kasus kriminalitas di Indonesia. John Kay sendiri baru saja bebas bersyarat dari Lapas Nusa Kambangan atas kasus pembunuhan pengusaha pada 26 Desember 2019 lalu. Pelanggaran pembebasan bersyarat ini seharusnya membuat John Kay langsung masuk kembali ke lembaga permasyarakatan. Namun, tindak kriminal berujung korban tewas membuat Kapolda menegaskan polisi akan memproses kasus ini hingga proses persidangan nanti. Dengan kondisi seperti ini, ya memang kalau mungkin yang dilakukan ini masih batas-batas biasa, itu pun akan kita lakukan kembalikan ke tahanan. Tetapi ini kan jelas yang bersangkutan melakukan tindak pidana kembali. Ini kita butuh waktu dalam rangka proses penyidikannya tentunya. Gitu. Jadi proses ini pun akan terus kita lakukan. Sementara itu, pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz tentang negara tidak boleh kalah dengan preman juga ditegaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Ia menyebut Polda Metro Jaya akan terus mengefektifkan Satgas Anti Preman di semua Polres dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk menjaga rasa aman masyarakat. Kapolri memang betul bahwa negara tidak boleh kalah dengan preman. Kita sampai di lapisan terbawah, dalam hal ini petugas di lapangan, itu tidak akan boleh sama sekali kalah dengan premanisme. Ya. Ini yang mengganggu harkam tipmas, yang bisa meresahkan masyarakat, Mas. Betul. Contoh saja masyarakat juga menjadi korban soalnya, ya kan, Pak? Betul, Mas. Masyarakat sangat mendukung dengan tindakan apa yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para premanisme yang ada. Makanya Pak Kapolda Metro antusias sekali dengan Satgas Anti Preman ini terus kita giatkan di masing-masing Polres.
Kini, John Kay dan anak buahnya kembali akan dihadapkan ke pengadilan dengan dijerat pasal berlapis, salah satunya pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV. Yo guys, gimana guys setelah kalian menyaksikan berita tadi tentang kasus pengeroyokan dan penganiayaan serta ada namanya pembunuhan guys yang dilakukan oleh kelompok John Kay. Gimana guys? Kalau misalkan kalian memiliki satu komentar, kalian punya satu unek-unek, silakan kalian cantumkan di kolom komentar ya guys ya. Dari satu penerawangan dan dari satu penelusuran dan satu kejadian perkara yang ada guys, ternyata terjadi penyerangan ini bukan hanya satu tempat guys, yaitu juga ada di tempat lain, yang dimana di tempat lain terjadi pembacokan yang mengakibatkan meninggalnya korban guys, yang kalau tidak salah berusia 42 tahun guys, yang dimana dari penelusuran dan penyelidikan kepolisian dari rentetan kasus ini guys, itu sudah terencana, dan menurut kepolisian ini ada satu kemufakatan untuk pembunuhan secara berencana, yang dimana guys hukumannya guys nggak tanggung guys, dihukum dengan ancaman hukuman mati karena ada satu tindakan perencanaan dalam pemufakatan menghilangkan nyawa orang guys. Oke, untuk satu berita ini guys, kalau kalian misalkan suka jangan lupa di share guys, dan untuk kepolisian saya acung jempol tentang pengusutan yang kurang dari 24 jam. Oke, untuk NKRI jangan kalah dengan premanisme, tetap diberantas dan saya dukung TNI Polri. Oke guys, bagi kalian yang sudah suka dengan channel ini jangan lupa di share guys, dan mohon maaf bila mana channel saya ini agak melibet dan agak semerawut kosakatanya guys, namanya juga baru belajar guys, jadi jangan dibully guys, tapi dikasih kritik dan saran guys, karena tidak ada sesuatu yang indah dan berharga kecuali dari kritik saran kalian. Oke, untuk Mbak Nikita Mirzani tetap kuat, aku yakin kamu orang kuat dan aku yakin kamu adalah orang hebat. Tetap guys pantengin channel saya dan jangan lupa di subscribe dan di like. Oke guys, terima kasih.